aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penanganan satwa, karena setiap satwa memiliki kondisi yang berbeda-beda tergantung spesies, tergantung usia, tergantung kondisinya. Jadi yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah fisiologisnya, yang kedua adalah bagaimana perilakunya, yang ketiga adalah ancaman bahaya, baik itu dari manusia ke hewan atau dari hewan ke manusia, dan yang terakhir adalah kondisi kesehatan fisiknya. Jadi setelah alat-alatnya disiapkan, di sini ada jaring dengan kain, bisa mendekati burung. Di sini karena ada burung elang, dilihat bagian yang menjadi ancaman itu di bagian kaki, kuku kaki dengan paruhnya. Jadinya hal itu yang pertama harus diamankan. Jadi di sini Handri akan mendekati burungnya. Kemudian dipastikan seluruh tubuhnya masuk ke dalam jaring, lalu bisa ditransportasikan. Yang penting juga bagian matanya tertutup supaya hewannya lebih tenang. Seperti ini, berlawanan arah dengan saya, parutnya. Kita tangkap dari bagian belakang kepala sampai bagian bawah parutnya. Nah, setelah itu sesudah kita amankan kepalanya, kita lanjut cari bagian kakinya atau cakar. Ya, contohnya seperti ini cara pegang. Dijepit antara jari-jari kita kedua kaki elang. Ya. Ya. Nah, terus yang kita amankan selanjutnya adalah bagian sayap supaya dia tidak mengkipaskan sayapnya gitu, agar terhindar dari cedera. Ya, contohnya seperti ini, jari kelingking sama jari manis itu kita hempitkan di sayap sebelah kanan. Baru ya sayap yang sebelah kiri kita jepitkan di badan kita. Ya, contoh seperti ini. Nah, posisi kepala harus di atas. Nah, kalau sudah, tinggal melakukan pemeriksaan saja. Dan nantinya akan dioper ke tangan yang lain. Diamankan bagian kepalanya di bagian bawah, rahang bawah, karena di bagian depannya itu ada saluran nafas, jadi bagian itu tidak boleh dipegang terlalu kuat supaya jalur nafasnya tetap baik. Kemudian juga yang harus diamankan adalah bagian kaki. Nah, karena kukunya panjang, kemungkinan akan tersangkut, jadi tidak boleh ditarik terlalu kuat, tapi dibuka satu persatu. Nah, kemudian dipastikan juga nantinya supaya sayap itu tidak bergerak-gerak, harus dicepit dengan satu tangan di sini dan yang satunya menempel di dada. Kemudian yang bisa dilakukan pemeriksaan, pertama dilihat bagian kepalanya dulu, di bagian mata, bagian paru, apakah ada leleran, apakah ada matanya buta atau tidak, refleksnya masih bagus atau tidak, karena nantinya mempengaruhi kondisi secara keseluruhan dari burung tersebut. Kemudian identifikasi juga bisa dilakukan dari warnanya, terus kemudian bisa dilihat tubuhnya secara keseluruhan, dari belakang, dari depan, lalu kemudian ekornya juga dari belakang. Biasanya bisa untuk identifikasi bisa dilakukan pengambilan gambar apabila tidak bisa langsung diidentifikasi, atau apabila beberapa jenis burung tidak bisa dibedakan jantan atau betinanya atau spesiesnya dari ciri fisik, sehingga harus dilakukan pemeriksaan DNA sehingga mungkin dicabut bulunya di bagian dada lalu disimpan. Kemudian biasanya yang terdapat banyak luka itu di bagian sayap,
dilihat persendian-persendiannya, apakah ada benjolan atau ada luka atau tidak. Kemudian kondisi bulunya, di sini ada sebagian bulu yang geripis dan ada bulu yang tumbuh. Nomor yang geripis 98, yang tumbuh nomor 7, sayap kanan. Kemudian dilihat di bagian sini kloaka atau lubang pembuangannya, apakah ada kotoran atau tidak. Ada, bersih. Kemudian kakinya, apakah lengkap atau tidak kuku-kukunya, jari-jarinya. Kemudian juga secara umum bisa dilihat yang satunya bagus juga. Alkohol. Nah, kalau dibasahi, kemudian kita lihat bagian sini, kita bisa lihat kondisi dehidrasinya. Kalau dia lambat atau sangat lekat dengan daging, artinya dia mengalami dehidrasi sehingga kondisinya cukup kritis. Tapi untuk saat ini oke dia. Untuk kakak tua atau paruh bengkok yang ukurannya cukup besar, kita memerlukan sarung tangan medis, sarung tangan glove yang restrain yang cukup tebal, sama juga butuh jaring yang kainnya juga cukup lembut. Jadi kenapa kita butuh glove yang cukup tebal? Karena mereka paruhnya emang didesain untuk ngebuka kacang-kacangan atau biji-bijian yang keras kayak kelapa, mereka bisa buka. Biji-bijian yang keras juga itu juga mereka bisa buka. Terus kenapa kita butuh yang lembut? Kita berusaha untuk seminimal mungkin ngurangin trauma atau luka di bagian kulitnya nanti. Terus hal yang perlu diperhatiin ketika buka kandang, mereka hewan yang cukup cerdas, jadi ketika kita masuk kandang, kita harus pastikan ada kontak mata dengan mereka. Terus ketika nutup pun juga kita nggak boleh ngebelakangin hewannya. Terus kalau kita mau nangkap, kita pastikan hewannya juga nggak terlalu stres. Caranya gimana? Kita nggak langsung yang barbar pengen nangkap. Kita pastikan dulu dia mau ke arah mana, ke sudut mana, baru kita tunggu di sana nanti. Nah, ketika hewannya udah di dalam, kita baru bisa pastiin untuk keluar dari kandang. Nah, hal yang harus diperhatikan ketika kita mau handling restrain hewannya itu, kita tahu kalau paruhnya itu cukup tajam, jadi ketika kita mau ambil dia, kita harus cari dulu posisi kepalanya di mana.
Baru kalau kepalanya udah dapat, kita bisa keluarkan perlahan. Nah, ini posisinya kita masih pegang dari luar ya. Nah, kita harus nge-switch dari yang di sini masih di luar jadi yang di dalam. Caranya, nah, perlahan kita switch tangannya. Setelah kita dapat bagian di paruh bawah, nah ini posisi tangan kanannya kita nggak nekan leher ya, jadi kita benar-benar pegang di paruh bawah. Tujuannya apa? Karena kita berusaha nggak menghalangi jalan nafas mereka. Kalau bagian yang ini udah secure, nah bagian yang harus diamankan berikutnya adalah bagian kaki dan sayap. Untuk sekarang kita amankan dulu seperti ini. Lalu satu sisinya kita dekatkan ke badan. Lalu kita coba pegang bagian kakinya. Satu udah kepegang, bagian dua udah kepegang. Lalu tangan kanan yang sebelah sini secure bagian sayap. Nah, kalau posisinya sudah seperti ini, dokter hewan atau siapapun yang bisa meriksa itu udah boleh untuk melanjutin pemeriksaan. Nah, jadi pemeriksaannya bisa dilakukan seperti ini. Kita lihat kondisi sayap primernya seperti apa. Ada luka kah atau ada bagian yang abnormal? Karena penentuan sayap ini bisa nentuin berapa lama mereka akan direhabilitasi di Tasikoki. Nah, kalau sekarang kasusnya ini ada sedikit luka di sayap. Nah, kalau ada luka kita kasih pertolongan pertama, bisa dengan betadine, bisa dengan ada bubuk yang bisa ngurangin pendarahannya. Kalau tidak ada sama sekali seperti betadine atau bubuk yang mengurangi pendarahan, kita bisa ke basic pertolongan pertama, yaitu ngasih pressure, ditekan sampai perdarahannya berhenti. Nah, ini caranya yang ditekan tadi. Jadi bisa dengan betadine, lalu dilanjutkan dengan pressure. Satu-satunya. Pendarahan itu Biasanya ada pendarahan-pendarahan di bulu yang baru tumbuh, atau ketika mereka disimpannya di botol, biasanya kan banyak iritasi itu karena tempatnya sempit. Terus ketika memegang, yang paling penting itu kita nggak terlalu menekan bagian dadanya. Jadi cukup rileks seperti ini. Supaya apa? Karena mereka kan nggak punya diafragma ya, jadi benar-benar ringkih badannya. Jadi benar-benar harus hati-hati. Jadi walaupun kita nge-secure paruhnya supaya nggak ngelukainin restrainernya, kita juga harus pastikan kita nggak menekan bagian tenggorokannya. Dan kalau ada beberapa hewan yang dimorfik bisa sexing, jadi kita bisa ngelihat matanya. Nah, ada kalau jantan warnanya dia cenderung irisnya cenderung warna hitam ya. Terus kalau yang betina dia warna irisnya cenderung warna orange, kemerahan. Terus kalau kita lihat sekilas ini kan mirip kakatua jembul kuning. Tapi ketika kita lihat lebih dekat di kelopak matanya kan dia warna biru. Nah, itu yang ngebedain kakatua jembul kuning sama yang kakatua koki. Jadi karena dia kelopaknya warna biru, dia kakatua koki. Jadi banyak marking-marking yang bisa dimulai dari iris matanya, bisa dilihat dari warna bulu di kepala, di sayap, di punggung. Jadi ketika kita sebagai restrainer nggak bisa identifikasi, yang kita harus secure adalah nge-restrain seperti ini lalu difoto di bagian-bagian penting. biasanya dibuka. Biasanya dibuka. Apa? Itu.
Kalau misalkan kondisinya terbatas, nggak ada glove handling, kita bisa pakai handuk untuk secure kakatuanya. Caranya sama, ambil dari belakang, tetap secure sayapnya, lalu dililit. Nah, cara untuk yang handuk ini kan cukup terbatas ya, kita nggak bisa ngecek handuknya. Tapi kalau misalkan kita mau memberikan pengobatan, nah cara ini bisa dipakai. Karena sayap dia juga cukup aman, nggak bisa ngebuka, tapi kita juga tetap bisa ngasih makanan lewat depan sini. Nah, salah satu tandanya kalau dia nyaman adalah dia nggak ngeluarin vokalisasi yang berlebihan, dia nggak berusaha ngepak. Jadi ketika kita nutup akses dia untuk melihat dan dia tertutup seperti ini, itu cukup aman dan dia nggak terlalu stres. Sekarang kita akan merestrain burung berukuran kecil. Namun untuk burung berukuran kecil ini kita perlu perhatikan juga spesiesnya apa. Nah, di sini kita ada burung berukuran kecil, namun dia spesiesnya paruh bengkok juga, Perkicidora. Jadi kita tetap memerlukan alat berupa handuk yang agak tebal, namun berukuran kecil sehingga tidak repot waktu di dalam kandang, atau bisa juga dengan sarung tangan. Jadi akan ada dua pilihan. Mungkin yang pertama kita akan coba menggunakan sarung tangan. Pada prinsipnya nantinya yang diincar juga sama, bagian kepala, namun dari belakang kepala kita menangkapnya dengan kedua jari. Dari tangan kanan atau tangan kiri, yang mana yang dominan saja. Kemudian nanti kita tidak tahu kemampuan terbangnya seperti apa, jadi kita harus berjaga-jaga dengan menutup bagian pintunya yang akan dibuka dengan kain yang lain. Itu dari sini. Kalau dirasa agak susah, bisa dimiringkan kandangnya. Jadi seperti ini. Kita pastikan lokasi burungnya di mana. Pastikan kita bisa lihat burungnya dengan baik, lalu ditangkap dari bagian belakang. Setelah bisa ditangkap, kemudian dioper sehingga bisa menggunakan satu tangan. Karena dia burung paruh bengkok, sama dengan burung-burung paruh bengkok yang besar, berukuran besar, bagian yang perlu kita waspadai adalah bagian paruh dengan bagian kakinya, jari-jari kakinya, karena kuku-kukunya juga cukup tajam dibanding burung-burung kicau. Nah,
setelah itu kita bisa melakukan pemeriksaan atau identifikasi secara menyeluruh. Apabila burungnya berukuran kecil bisa juga di satu tangan. Jadi yang satu tangan membuka sayap-sayapnya. Namun akan lebih baik apabila dengan 2 orang karena burung paruh bengkok itu cukup lebih aktif dan lebih susah dihandle daripada burung-burung kicau yang lainnya, begitu. Ini nanti dibuka bagian sayapnya. Biasanya akan ada burung-burung seperti ini ditangkap menggunakan lem. Jadi kita juga perhatikan seperti apa kondisi bulunya, apakah ada lem yang tersisa, tertinggal atau tidak, begitu. Kemudian dari aktifnya seperti apa, normalnya mereka akan berteriak-teriak apabila dia merasa terancam, seperti ini. Dan kita juga pastikan saat handle itu kita tidak merusak bulu-bulunya atau menghalangi jalan nafasnya. Jadi dipegang dengan kedua jari di belakang kepalanya. Kalau jari yang lain yang lebih kuat, misalkan jari telunjuk dan jari tengah, juga bisa menggunakan jari tersebut. Begitu. Kemudian diperhatikan kaki-kakinya apakah utuh, bulu-bulunya seperti apa. Kalau ada yang menyangkut seperti ini, kita tidak bisa tarik secara paksa, tapi perlahan-lahan kukunya dikeluarkan sehingga tidak menyakiti kita maupun menyakiti burungnya. Yang pertama yaitu status konservasinya, apakah dia terancam atau terancam punah, dilindungi. Kemudian yang kedua adalah nilai konservasinya, bagaimana keberadaan satwa ini di alam mempunyai nilai yang baik untuk alam tersebut. Yang ketiga yaitu dari perilakunya seperti apa, apakah dia masih ada perilaku alami atau ada perilaku abnormal seperti stereotype. Yang keempat yaitu status kesehatan dan kesejahteraan satwa tersebut. Jadi jangan sampai satwa yang disalurkan kembali ke alam liar itu membawa penyakit. Yang kelima adalah asal muasal satwa, dan yang keenam adalah aspek sosial, ekonomi, dan budaya, seperti apa dia hubungannya dengan masyarakat sekitar.